Ya ditanyakan aja. Organized Crime and Corruption Reporting Project merilis sejumlah tokoh yang masuk finalis pemimpin paling korup di dunia. Salah satunya Presiden ke-7 RI, Jokowi. Terkait ini, Jokowi menyebut bahwa itu bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan pada dirinya. Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan, jelasnya saat ditemui di kediamannya, Selasa, 31 Desember 2024. Dalam rilisnya, Ok menyebut pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Menanggapi hal ini, ia justru bertanya balik apa bukti bahwa ia melakukan seperti yang dituduhkan. Menurutnya hal seperti ini harus dibuktikan. Terkorup apa? Yang dikorupsi apa ya dibuktikan apa? Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Jelasnya. Menurutnya akhir-akhir ini memang banyak tuduhan-tuduhan tak berdasar yang ditujukan kepada dirinya. Tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, tuturnya. Saat ditanya apakah tuduhan ini bermuatan politis, ia justru meminta awak media menanyakan ke pihak yang melontarkan isu ini. Menurutnya, siapapun bisa menggunakan kendaraan apa saja untuk menuduh dirinya. Ya ditanyakan aja. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas membuat framing jahat membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, ungkapnya. Soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, gitu Pak. Ada sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Rocky Gerung buka suara soal Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Rocky Gerung berpendapat hal tersebut menjadi torehan sebagai pembuktian bahwa kritik yang dilayangkan ke Jokowi selama masa kepemimpinannya bukanlah ucapan belaka. Dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi ini, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Perlu diketahui bahwa Ok berpusat di Amsterdam, Belanda. Mereka mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024. Akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun, kata pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan semua perjalanan politik Jokowi selama 2 periode memimpin justru berakhir buruk. Kita sekarang di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia, kata Rocky Gerung. Catatan ini akan selalu diingat, kata Rocky, oleh semua generasi di Indonesia. Generasi akan ingat inilah satu era ketika seluruh olok-olok, satire, seluruh kritik dari masyarakat akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional, katanya. Rocky meyakini Jokowi tak akan tinggal diam. Dengan masuk sebagai finalis tokoh paling korup pada 2024, menurut Rocky Gerung, Jokowi telah mempermalukan masyarakat Indonesia. Kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, kata Rocky Gerung. Sementara pengamat militer KONI Rahakundini Bakri mempertanyakan langkah buzzer dalam menyikapi berita ini. Mau tanya, pasukan buzzers dan pembantah mau menyerang lembaga internasional jugakah karena tantrum dengan berita ini? Tulis KONI Bakri di Instagram. Juru bicara DPP PDIP Guntur Romli angkat bicara atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah menginginkan 3 periode masa jabatan sebagai kepala negara. Menurutnya bantahan tersebut jadi tertawaan publik. Ia mengatakan,
Publik mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Dan Jokowi sendiri, dikatakannya tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode menjabat presiden. Guntur lalu menerangkan wacana 3 periode pernah disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan PSI. Serta oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan dan Tito Karnavian. Kemudian melalui organ relawan seperti Projo dengan acara berkedok musra yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi tapi kemudian meneriakan Jokowi 3 periode, diterangnya. Publik, lanjutnya, juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Jokowi membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan 3 periode masa jabatan sebagai kepala negara. Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya. Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya. Jokowi bahkan mempersilakan untuk bertanya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pasang badan membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bahlil menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengusulkan penundaan Pilpres 2024. Bahkan mantan Menteri Investasi ini juga mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil soal tudingan kepada Jokowi yang menggerakkan wacana jabatan Presiden 3 periode. Menteri ESDM itu menegaskan Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan ingin menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Bahkan Jokowi juga tak pernah memerintahkan Ketua Umum parpol lain untuk mendukung wacana Presiden 3 periode tersebut. Usulan itu dia ungkapkan saat menjadi penanggap survei yang diselenggarakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Pada waktu itu, mengemuka bahwa dampak pandemi COVID-19 belum usai dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa makin tertekan dengan gelaran Pilpres. Bahlil juga mengaku sempat bertemu dengan sejumlah pengusaha dan dibuat skema dan muncul opsi penundaan Pilpres. Ketua Golkar ini pun menyentil pihak yang masih menuding Jokowi menggerakkan wacana 3 periode. Dia meminta agar berbicara sesuai fakta. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal sosok yang telah dipecat partai dan memiliki ambisi kekuasaan hingga 3 periode. Namun Hasto tidak mengatakan detail soal sosok tersebut. Hal itu disampaikan Hasto dalam keterangan video yang diterima Tribun News pada Kamis 26 Desember 2024. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide itu tidak pernah Presiden waktu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin tadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu
Ya ditanyakan aja. Organized Crime and Corruption Reporting Project merilis sejumlah tokoh yang masuk finalis pemimpin paling korup di dunia. Salah satunya Presiden ke-7 RI, Jokowi. Terkait ini, Jokowi menyebut bahwa itu bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan pada dirinya. Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan, jelasnya saat ditemui di kediamannya, Selasa, 31 Desember 2024. Dalam rilisnya, Ok menyebut pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Menanggapi hal ini, ia justru bertanya balik apa bukti bahwa ia melakukan seperti yang dituduhkan. Menurutnya hal seperti ini harus dibuktikan. Terkorup apa? Yang dikorupsi apa ya dibuktikan apa? Ya apa? Sumber daya alam apa lagi, jelasnya. Menurutnya akhir-akhir ini memang banyak tuduhan-tuduhan tak berdasar yang ditujukan kepada dirinya. Tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, tuturnya. Saat ditanya apakah tuduhan ini bermuatan politis, ia justru meminta awak media menanyakan ke pihak yang melontarkan isu ini. Menurutnya, siapapun bisa menggunakan kendaraan apa saja untuk menuduh dirinya. Ya ditanyakan aja. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas membuat framing jahat membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, ungkapnya. Soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Gitu. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Rocky Gerung buka suara soal Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Rocky Gerung berpendapat hal tersebut menjadi torehan sebagai pembuktian bahwa kritik yang dilayangkan ke Jokowi selama masa kepemimpinannya bukanlah ucapan belaka. Dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi ini, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Perlu diketahui bahwa Ok berpusat di Amsterdam, Belanda. Mereka mengumpulkan nominasi melalui Google Forms sejak Jumat, 22 November 2024. Akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun, kata pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan semua perjalanan politik Jokowi selama 2 periode memimpin justru berakhir buruk. Kita sekarang di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia, kata Rocky Gerung. Catatan ini akan selalu diingat, kata Rocky, oleh semua generasi di Indonesia. Generasi akan ingat inilah satu era ketika seluruh olok-olok, satire, seluruh kritik dari masyarakat akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional, katanya. Rocky meyakini Jokowi tak akan tinggal diam. Dengan masuk sebagai finalis tokoh paling korup pada 2024, menurut Rocky Gerung, Jokowi telah mempermalukan masyarakat Indonesia. Kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, kata Rocky Gerung. Sementara pengamat militer KONI Rahakundini Bakri mempertanyakan langkah buzzer dalam menyikapi berita ini. Mau tanya, pasukan buzzers dan pembantah mau menyerang lembaga internasional juga kah karena tantrum dengan berita ini? Tulis KONI Bakri di Instagram. Juru bicara DPP PDIP Guntur Romli angkat bicara atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah menginginkan 3 periode masa jabatan sebagai kepala negara. Menurutnya bantahan tersebut jadi tertawaan publik.
Ia mengatakan, publik mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Dan Jokowi sendiri, dikatakannya tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode menjabat presiden. Guntur lalu menerangkan wacana 3 periode pernah disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan PSI. Serta oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan dan Tito Karnavian. Kemudian melalui organ relawan seperti Projo dengan acara berkedok musra yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi tapi kemudian meneriakan Jokowi 3 periode, diterangnya. Publik, lanjutnya, juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Jokowi membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan 3 periode masa jabatan sebagai kepala negara. Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya. Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya. Jokowi bahkan mempersilakan untuk bertanya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pasang badan membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bahlil menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengusulkan penundaan Pilpres 2024. Bahkan mantan Menteri Investasi ini juga mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil soal tudingan kepada Jokowi yang menggerakkan wacana jabatan presiden 3 periode. Menteri ESDM itu menegaskan Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan ingin menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Bahkan Jokowi juga tak pernah memerintahkan ketua umum parpol lain untuk mendukung wacana presiden 3 periode tersebut. Usulan itu dia ungkapkan saat menjadi penanggap survei yang diselenggarakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Pada waktu itu, mengemuka bahwa dampak pandemi COVID-19 belum usai dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa makin tertekan dengan gelaran Pilpres. Bahlil juga mengaku sempat bertemu dengan sejumlah pengusaha dan dibuat skema dan muncul opsi penundaan Pilpres. Ketumgar ini pun menyentil pihak yang masih menuding Jokowi menggerakkan wacana 3 periode. Dia meminta agar berbicara sesuai fakta. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal sosok yang telah dipecat partai dan memiliki ambisi kekuasaan hingga 3 periode. Namun Hasto tidak mengatakan detail soal sosok tersebut. Hal itu disampaikan Hasto dalam keterangan video yang diterima Tribun News pada Kamis 26 Desember 2024. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide itu tidak pernah waktu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin tadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu
Ya ditanyakan aja. Organized Crime and Corruption Reporting Project merilis sejumlah tokoh yang masuk finalis pemimpin paling korup di dunia. Salah satunya Presiden ke-7 RI, Jokowi. Terkait ini, Jokowi menyebut bahwa itu bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan pada dirinya. Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan, jelasnya saat ditemui di kediamannya, Selasa, 31 Desember 2024. Dalam rilisnya, Ok menyebut pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Menanggapi hal ini, ia justru bertanya balik apa bukti bahwa ia melakukan seperti yang dituduhkan. Menurutnya hal seperti ini harus dibuktikan. Terkorup apa? Yang dikorupsi apa ya dibuktikan apa? Ya apa? Sumber daya alam apa lagi, jelasnya. Menurutnya akhir-akhir ini memang banyak tuduhan-tuduhan tak berdasar yang ditujukan kepada dirinya. Tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, tuturnya. Saat ditanya apakah tuduhan ini bermuatan politis, ia justru meminta awak media menanyakan ke pihak yang melontarkan isu ini. Menurutnya, siapapun bisa menggunakan kendaraan apa saja untuk menuduh dirinya. Ya ditanyakan aja. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas membuat framing jahat membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, ungkapnya. Soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Rocky Gerung buka suara soal Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Rocky Gerung berpendapat hal tersebut menjadi torehan sebagai pembuktian bahwa kritik yang dilayangkan ke Jokowi selama masa kepemimpinannya bukanlah ucapan belaka. Dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Dari nominasi ini, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Perlu diketahui bahwa Ok berpusat di Amsterdam, Belanda. Mereka mengumpulkan nominasi melalui Google Forms sejak Jumat, 22 November 2024. Akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun, kata pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan semua perjalanan politik Jokowi selama 2 periode memimpin justru berakhir buruk. Kita sekarang di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia, kata Rocky Gerung. Catatan ini akan selalu diingat, kata Rocky, oleh semua generasi di Indonesia. Generasi akan ingat inilah satu era ketika seluruh olok-olok, satire, seluruh kritik dari masyarakat akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional, katanya. Rocky meyakini Jokowi tak akan tinggal diam. Dengan masuk sebagai finalis tokoh paling korup pada 2024, menurut Rocky Gerung, Jokowi telah mempermalukan masyarakat Indonesia. Kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, kata Rocky Gerung. Sementara pengamat militer KONI Rahakundini Bakri mempertanyakan langkah buzzer dalam menyikapi berita ini. Mau tanya, pasukan buzzers dan pembantah mau menyerang lembaga internasional juga kah karena tantrum dengan berita ini? Tulis KONI Bakri di Instagram. Juru bicara DPP PDIP Guntur Romli angkat bicara atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah menginginkan 3 periode masa jabatan sebagai kepala negara. Menurutnya bantahan tersebut jadi tertawaan publik. Ia mengatakan,
Publik mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Dan Jokowi sendiri, dikatakannya tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode menjabat presiden. Guntur lalu menerangkan wacana 3 periode pernah disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan PSI. Serta oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan dan Tito Karnavian. Kemudian melalui organ relawan seperti Projo dengan acara berkedok musra yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi tapi kemudian meneriakan Jokowi 3 periode, diterangnya. Publik, lanjutnya, juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Jokowi membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan 3 periode masa jabatan sebagai kepala negara. Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya. Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat